Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bid-dawam wa lakillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para baik dan salihah dimanapun mereka berada. Kemudian yang memuliakan para pencinta majelis taklim, muka suatu qulub yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita menyambung daripada pengajian kita di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dan adalah Asy-Syaikh Al-Islam Burhan Al-Haq Wad-Din. Beliau berkata, adalah orang yang menuntut ilmu pada masa yang dahulu, menyerahkan mereka akan pekerjaan mereka itu pada pelajaran kepada guru mereka itu, dan adalah mereka berhasil kepada maksud mereka itu. Artinya, dikala mereka menuntut ilmu, urusan-urusan lain itu dilepas, diistimewakan. Andai ibaratnya ada gawian, bila pas waktunya, waktu menuntut ilmu, lepas dulu. Nah, ya sederhana. Makanya diantaranya kena bila anak mendapatkan daripada fadilah ilmu yang kita tuntut itu, kau jangan sampai tertinggal. Ini padahal jangan sampai tertinggal. Karena banyak dapat bab sembahyang, begitu dapat bab sembahyang, carinya sembahyang dapat pas tertinggal, pulang mau membatalkan sembahyang, ada belajar pulang. Nah ini tadi, kena pulang tertinggal yang tu nyambung pulang yang berikutnya sambung terus tak. Napa pulang selanjutnya pulang napa masalah daripada sunat-sunat sembahyang. Nah ini makanya ketika kita menuntut ilmu, maka pelajaran itu selalu menyambung. Bila kita tertinggal, maka otomatis menimbulkan kerugian dengan kita. Contoh, ini contoh betul. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Mujahidin, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mana ia melaksanakan puasa di bulan Muharram, Muharram ini bulan yang mulia, dimulainya daripada hari Kamis, kemudian hari Jumat dan Sabtu, 3 hari berturut-turut. Nah, 3 berturut. Jadi mulai esok mengenal puasa. Maka bila mana ia menggawi demikian, Allah akan mencatat bagi orang tersebut sama nilaiannya beribadah selama 700 tahun. Nah, 700 tahun nilaiannya. Makanya kita sebagai umatnya, daripada umat Rasulullah ini, jujur umurnya pendek-pendek, cuma begitu beramaliyah luar biasa Allah berikan, istimewakan. Asal tahu, bila kita kada tahu, esok bisa ada puasa, palingnya kita hari Asyura ini benar. Dan untungnya ketika orang menuntut ilmu, nya tahu kita tata caranya. Makanya Pak, dikala inya esok umpamanya puasa, ande semuanya bagi seperempuan ini ketika inya di bulan Ramadan umpamanya ada nang tertinggal oleh lantaran suatu sebab, entah lantaran datang bulan kah atau nang lainnya, sehingga kada puasa, maka wajibnya mengkadanya di mana nih kesempatan ini, wajib mengkadanya. Bagus. Kayak apa niatnya? Niatnya cukup keadaan aja, kada perlu berniat
daripada puasa Tasu'a atau puasa Asyura. Jangan sambat jantan. Kita niat keadaan masuk sudah daripada nang lainnya sudah masuk. Oleh karena sebab nang kita gawe itu tadi nang wajib. Jadi nang wajib nang sunat taubat dua. Tetapi sebaliknya, bila mana kita banyak esok puasa atau hari Asyura puasa, tetapi kita menyebutkan dengan puasa tersebut sedangkan kita ada keadaan, maka keadaan dari keadaan masuk. Oleh kenapa? Oleh sebab sunat kita dahulukan sedangkan nang wajib kita dibiarkan awak menghati. Jadi sunat kadang menarik nang wajib, tetapi nang wajib dapat menarik nang sunat. Jadi cukup niat menghadap puasa masuk lu bertanda. Nah, diantaranya. Jadi mulai besok Jumat dan Sabtu 3 hari berturut-turut. Awak yang boleh, yang boleh. Sok jadi pengantinan dasar ya biar anak pengantinan nggak ada kayak apa. Nah, bagi nang kamu lagi alhamdulillah 700 tahun dia kada memang pengantar nyelayan ibadah dicatat Allah Ta'ala. Dan berikutnya maka thalabul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu pada masa sekarang memilih mereka itu dengan kemauan mereka. Artinya dikala seseorang di dalam menuntut ilmunya bebas, cuma di dalamnya memilih tadi dilihat dua orang nama ajari. Wadah kita belajar tu dilihat orangnya. Amun umpamanya tak umpati orangnya nang gurunya fanatik benar, artinya apa? Fanatik benar. Batahlil kada hakun, bawirid kada hakun, tu jangan umpati nentak. Cari nang nyaman aja nang umpatan kita kebiasaan. Oleh kenapa? Takutnya kita lambat launnya akan tak umpati juga di orang-orang kita umpati tadi. Nah, jadi jaga. Jadi wajib kita memilih. Maka tiadalah hasil maksud mereka itu daripada ilmu dan fikih. Nah, jadi bila mana kita salah memilih di dalam kita menuntut ilmu, maka tujuan daripada yang kita hendak tuntut itu tadi jadinya kena hilang. Makanya kunci dikala kita duduk di majelis ilmu, sebelum kita memulai daripada pelajaran mengajar guru mengadakan apa, niatakan yasidin sejenak saat hormat aja, niatakan apa dia niat berbugana. Apa niatnya? Ya Allah, ulun ni berada di tempat yang mulia. Cuma di antara nang hadir di tempat ilmu ini adalah ulun yang paling daripada nang paling hina di antara nang hadir tadi. Nah, itu niatnya. Niat kita nih paling hina nih. Maka ulun mengharap rahmat Engkau ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa ulun, dosa keluarga ulun, dosa daripada orang tua ulun. Nih, makanya duduk di sini tadi jangan duduk marah aja. Duduk niatakan niat duduk supaya terbuka dada kita, supaya nyaman ilmu itu masuk. Ini banyak kadang-kadang itu kan ya tinggal mungkin ini timbul orangnya, ini hilang, timbul hilang. Lihat aja kalau kita belajar guru, apalagi udah guru sekumpul, udah guru bahit, ini tempat duduk ini kan bisa bau-bau dia. Kalau kita pemain minggu kita banyak diga ulun baju Ustaz Jali, diga ulun pemain Ustaz Rusmin. Kalau kita talambat sidin lalu duduk pemainnya Ustaz Didi baju sini, oh kada hawa, tuh kada bisa. Atau saking orang istiqamahnya dia menuntut ilmu tadi. Kecuali orang yang betul hilang atau garing hanya bisa diganti. Selamanya itu ada bisa. Makanya ingat ketika kita hendak memulai belajar ilmu, duduk majelis ilmu, menyatakan tadi, ya Allah, hanya guru gimana deh, ya sini apa? Nyatakan di hati kita nih, ulun ini duduk di majelis yang sangat mulia, di antara orang-orang mulia, ulun ini yang paling hina bujur ulun ini. Maka daripada itu ulun mengharap daripada rahmat Engkau, mudahan dosa-dosa dari dosa ulun diampuni, keluarga ulun diampuni, dan dosa kedua orang tua ulun diampuni. Dosa kumpul itu kan biasa dia.
Jadi sih kada memulai belajar terkecuali dinyatakan dulu, diampuni dulu hanya memulai. Itu kunci sebenarnya. Nah, umumkan. Jadi jangan ibaratnya kita biasa-biasa aja, jangan luar biasa dan ilmunya. Dan dihikayatkan bahwa Muhammad Ismail Al-Bukhari adalah ia memulai mengaji dari kitab perkara sembahyang kepada Ali Muhammad bin Husain. Maka berkata Muhammad baginya, ujar Sidin apa? Pergi engkau dan pelajari ilmu hadis. Disuruh Sidin. Oleh kenapa? Sebab dilihat karakter daripada si muridnya. Dilihat di Sidin. Oh, ini cocoknya Sidin ini di hadisnya orang ini. Maka ketika Sidin menyuruh belajar hadis itu, tatkala melihat ia bahwa itu ilmu yang lebih pantas dengan tabiatnya. Nah, dilihat orang ini kayaknya ini pas ini ilmunya dulu dipelajari. Ketika disuruh, maka menuntutlah ia ilmu hadis, maka jadilah ia tadi terdahulu atas segala daripada imam hadis. Jadi dari pemuka-pemuka hadis tu ujar kita tu paling handal Sidin. Nah, paling utama benar. Jadi nak menenang jar guru, yang tadi turut artinya tahu itu sudah tak. Dan seyok ianya lah bagi talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, bahwa jangan ia duduk hampir pada guru pada waktu mengaji. Nah, kita ini sama kalau bapak, kalau ini mengaji juga, nah, sama-sama mengaji juga. Dengan tiada darurat, tetapi seyoknya lah atau sepantasnya lah bahwa adalah antaranya dan antara guru itu adalah kadar sadaqah. Jadi jar kita ini bahalan suruh. Kenapa sebab disuruh demikian? Karena bahwasanya lebih hampir kepada ta'zim, yakni memuliakan, dan seyogyanya atau sepantasnya lah bagi orang yang menuntut ilmu bahwa memelihara ia daripada kelakuan yang dicela. Jadi di dalam kita menuntut ilmu, kita jaga baik pemandiran kita, dijaga baik penglihatan kita, baik telinga kita, bahkan pakaian kita, apalagi pemuntungan kita, pemandiran kita ini dijaga. Orang menuntut ilmu dijaga bujur-bujur, bang. Kenapa? Sebab karena bahwasanya ia itu bila ia kena menjaga demikian, itu nang kaya anjing yang bengas, nang bengasnya maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar beliau, la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun aw suratun al-hadis. Artinya tiadalah masuk malaikat akan rumah yang ada padanya anjing atau gambar. Jadi bila ada orang mukmin, orang Islam bagaduan anjing, itu malaikat kadawannya tak masuk ke rumah atau mendatangi. Dan istimewa benar bila rumah orang tu rancak dilangi orang, bagus benar tu rahmat. Nang ada bagus tu rumah, nang ada dijingui ke orang, seram rumah tu. Apalagi kada ada nang mengajinya, kada ada sembahyangnya haram bantu lalu tu. Siapa hantunya? Ya nak dia bukan rumah tu, bang sudah hantunya. Aneh. Jadi bujur-bujur kita jauh daripada rahmatnya Allah. Aneh. Jadi dindarakan
Jadi jangan takutan kita bila diilangi orang rumah, itu bagus benar tuh. Rahmatnya Allah turun. Siapa saja yang bersifat dengan sifatnya anjing maknawi itu, nah ya Pak, ia menyakitilah, ia nah ya Pak, atau dunia yakni menyalak. Nah, jadi bila kan sebenarnya mentok yang kurang lebih kayak anjing tuh, tahu kalau tapak manusia menyalak terus, iyalah. Nang artinya apa? Nang dipandir, nang kada berfaedah, nang kada bermanfaat. Ya kalau lah disuapi diberi hanya ranai tak, hanya kalau menyalak lagi. Dan larilah malaikat daripadanya, dan tiadalah masuk ke dalam rumahnya, dan bahwasanya pelajaran manusia itu dengan perantaraan daripada malaikat. Bermula akhlak yang tercela itu diketahuilah pada kitab yang membicarakan daripada akhlak, yakni kelakuan. Itu sudah kita pelajari di dalam kitab Hidayatul Hidayah, awal-awal permulaan orang yang mendapat hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Sudah tamat kita semalam tuh. Nah, itu sudah tuh. Cuma bilanya bahan turun bahan ada ingat tuh. Sapalik tadabit balik kada kan. Bayi memutalahi kena membacakan bingung. Maka nih bacaannya ini apa nih? Kambing kah? Kumbang kah? Hah? Kambang ya Allah lah. Bingung semanan. Oleh itu belajar ada tinggal. Maka para talabul ilmi wajib menjauhi akhlak yang tercela, terlebih khusus daripada sifat takabur, sifat sombong. Dan apabila takabur, maka tiada hasil akan ilmu itu tadi. Jadi bila ada sifat hendak merendahkan dan orang lain dan kritik, maka secara kada langsung ilmu kita itu terhapus modelnya itu. Ibarat hafalan tu kada ingatnya sepalingnya. Nah, ada satu ulama kan ketika gurunya mengajar baru bersuara, kada ingat ngaran sidinnya. Dan bersuara ujar sidin, kenapa kalau bacaan gimit kita? Jaka ulun yang membaca ini ternyaring, ulun yang bisa membaca itu, cuma dia mati ini asa sombong, maka ilmu nang menjadi hafalnya itu langsung sirna. Nah, sedikit aja tak. Apalagi banyak sampai ibaratnya menampiling dua guru makinnya lagi. Wah ini kan banyak kan kita lah. Nah sekolah wani mantan dua guru, wani nama muli guru makinnya lagi itu. Ada berkat sama sekali ilmu tak. Jauh benar nunggu berkat tu. Malah bujung kita mendapatkan daripada murkanya Allah. Berkata ulama, bermula ilmu itu lari dari orang yang takabur. Nah, jadi lari. Nah kayak apa? Contohnya aja sidin, seperti banjir yang lari dari dataran yang tinggi. Nah, kayak pelajunya. Banyak gugur di atas tu nakajunya. Satu mat padahal hilang. Melesatnya hilang. Bila ada rasa kita rasa sombong itu tadi. Dan dikatakan ulama
kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tetapi karena karunia dari Allah. Maka berapa banyak budak menempati ia akan tempat merdeka, dan berapa banyak orang yang merdeka menempati ia akan tempatnya budak. Nah, jadi tak paling. Makanya giat kita dikala kita memondok, mendatangi muallim-muallim, guru-guru besar, ulama-ulama besar tuh, jangankan ibaratnya banyak ada dapatnya sini sandal sini najagan. Oleh napa nak mencari berkah, mencari hati nilaian supaya ada di hati sidin tanah. Sandal sidin dibalik akan segala macam. Terkadang baju sidin ditapasakan. Nah, apa-apa dibentui supaya napa? Supaya ngarang kita tuh nak ada di hati sidin. Bila ngarang kita tuh ada di hati ulama, nyaman tuh kita. Berarti kita mendapat daripada kasih sayangnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Aneh mencari itu terjadi itu di pondok Allah tuh kayak itu tuh berlomba-lomba mengejar perhatian guru nih, kayak apa caranya, bukannya memusuhi kada, supaya ngaran kita tuh melekat di hati sidin. Bab yang dipandang oleh Allah Ta'ala itu apa? Hati. Bila di hati ulama tuh ada ngaran kita, untung berarti kita tak. Ya, untung kita tak. Berarti ngaran kita, artinya kita termasuk adalah orang yang kasih sayangi. Maka dengan demikian rahmat Allah mudah datang, mudah kita diberikan oleh kepahaman, nyaman mempelajari ilmu itu tadi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.